Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan keluarga para perintis dakwah, para perintis perjuangan yang sudah mendahului kita. Keluarga Allahyarham Ustadz Taufik Ridho, keluarga Allahyarham Dr. Adang, keluarga Allahyarham Bapak Dr. Nur Supriyanto, keluarga Allahyarham Mang Odet, keluarga Allahyarham Ustadz Tajuddin Nur, keluarga Allahyarham Ustadz Tate Komarudin, keluarga Allahyarham Ustadz Makmur Hasanuddin, dan tentunya kita tidak lupa ibunda kita Hajah Nining Hilmi Aminuddin yang saya nggak tahu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun beliau bersabar dengan keikhlasan ditinggal oleh mereka-mereka untuk menelusuri pelosok-pelosok di negeri ini, memancangkan pancang-pancang dakwah perjuangan di negeri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya, menjaga keluarganya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita bisa mengikuti dan meneruskan langkah-langkah mereka. Yang saya hormati para pimpinan partai di tingkat pusat, di tingkat wilayah, di tingkat kota kabupaten, para caleg, para pejabat publik, anggota sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sudah bertekad bersama-sama dalam partai ini, tentu dalam naungan ridho ilahi, untuk terus berjuang, untuk terus bekerja, untuk terus berkorban mencapai cita-cita bangsa kita yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bila pada halal bihalal ini temanya adalah putihkan hati, raih kemenangan ilahi, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kita lihat di sini bahwa bingkai sebuah perjuangan itu adalah bagaimana kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah memberikan pilot project, yaitu para sahabat, di mana mereka sudah langsung dapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Mereka sudah dapat itu. Dan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak harus kalah dalam sebuah perjuangan. Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala tidak harus miskin dalam kehidupan. Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala tidak harus sengsara dalam kehidupan. Karena itulah maka tekad PKS untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala pilihannya cuma dua, menang atau menang telak. Karena kita ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Prosedurnya agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pertama, prosedur yang kita lihat dalam kehidupan yang oleh ayat di sini sebutkan idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Artinya prosedur untuk mendapatkan keridhaan Allah melalui sebuah organisasi yang solid, yang kokoh, ada pimpinannya, ada anggotanya, dan semua siap berjuang. Dan tadi kita saksikan salah satu cuplikan dari peristiwa yang ditampilkan oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah pelantikan, ya, pelantikan Dewan Penasehat tingkat Provinsi Jawa Barat. Saya kira yang hadir di sini semuanya pernah mengalami proses seperti ini. Baik sebagai pengurus
baik sebagai pejabat publik, baik sebagai apapun, bahkan sebagai anggota dalam Partai Keadilan Sejahtera, melakukan proses-proses yang bersifat prosedur yang kelihatan dalam kehidupan. Dan tentu prosedur ini harus mengikuti tata kelola yang ada. Bahkan Pancasila sebagai dasar negara kita, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada peraturan-peraturan yang lainnya. Itulah prosedur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan prosedur dalam sebuah organisasi ada jelaskan dalam ADART kita. Karena itulah maka idyubayi'unaka tahta syajarah, ini prosedur secara manusiawi, prosedur secara kelihatan nampak, bisa dinilai, bisa dilihat, bisa dikoreksi. Namun ada satu hal yang kelihatannya terkadang dilupakan. Dan penilaian ini tidak terhambat oleh apapun. Penilaian ini tidak dapat dianulir oleh siapapun. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka yang telah mengikuti prosedur-prosedur itu. Ada, kalau kita lihat dalam kehidupan di masa sahabat Nabi Muhammad SAW, ada yang mengikuti prosedur masuk Islam, tapi ternyata sejak awal hatinya busuk. Berikrar hanya di lisannya, hatinya sama sekali tidak mengakui apa yang diucapkan. Prosedur hanya dalam administrasi, hatinya sama sekali tidak meyakini. Maka di dalam ayat ini yang sudah pasti diridhoi Allah itu adalah orang-orang yang telah melakukan prosedur di bawah pohon. Allah menggunakan fa'alima ma fi qulubihim, karena mereka itu secara prosedur benar, secara prosedur mengikuti tata tertib yang ada, tata kelola yang ada, hati mereka bersih, putih, tidak ada niatan kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang awalnya prosedur baik, hatinya pun baik. Namun dalam perjalanan ternyata ada hasil-hasil dari sebuah proses perjuangan. Awalnya dia mengikuti prosedur, niatnya ikhlas karena Allah ingin mendapatkan ridho ilahi, ingin membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mencapai cita-citanya, yaitu membebaskan dunia dari penjajahan, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan karena itulah maka kita tegas-tegas mengatakan dalam dasar negara kita, di alinea keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, karena kita hanya ingin menghamba kepada Tuhan yang Maha Esa dan tidak diperhamba oleh sesama. Itulah makna kemerdekaan yang hakiki dan itulah makna kemanusiaan yang adil dan beradab. Selama masih ada yang ingin menjajah sesama, baik penjajahan secara ekonomi, penjajahan secara politik, penjajahan secara mental, maka orang-orang seperti itu sudah hilang sisi-sisi kemanusiaannya. Karena itulah kata saya ingin mewujudkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan PKS ingin menjadi pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan alinea pertama pembukaan adalah bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, ada yang awalnya secara prosedur baik, tertib, hatinya pun putih, bersih, hanya ingin ridho Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam perjalanan, karena ada hasil-hasil dari perjuangan itu, mulailah yang awalnya benar-benar ingin menghamba kepada Allah, ingin dapat ridho ilahi, yang kalau dalam bahasa Arab disebut orang-orang yang rabbani, dan tindakan-tindakannya adalah tindakan rabbaniyah. Namun setelah mendapatkan hasil-hasil itu menjadi robah niat. Mungkin ada orang yang awalnya strict, ya, saya tidak akan memakan kecuali makanan
yang halalan thayyibah, bagus untuk fisik saya. Tertib, pola makannya tertib, pola hidupnya tertib. Namun setelah ngumpul dengan orang banyak, disuguhi makanan ini leher ke atas. Itulah selera. Dan untuk urusan selera itu, saya jamin nggak lebih dari 1/4 jam. Tapi dampak untuk fisiknya itu bisa bertahun-tahun. Sekali lagi, dampak untuk fisiknya bisa bertahun-tahun. Selera itu paling lama 1/4 jam. Kita mengunyah makanan, saya yakin nggak ada yang mengunyah 1/4 jam. Dan rasa nikmat makanan itu hanya pada saat mengunyah. Tapi kita ribut urusan mengunyah makanan, lupa dengan dampak kepada fisik kita. Kita dalam kehidupan di muka bumi ini sementara. Membuat kita lupa bahwa tujuan awal kita adalah dalam naungan ridho ilahi. Kita kadang merelakan ridho Allah Subhanahu wa taala hanya untuk selera. Kita merelakan bahaya untuk fisik kita hanya untuk rasa yang kadang-kadang gak lebih dari 1/4 jam. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah sudah melihat hati mereka itu sudah bersih, benar-benar karena ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya awali, untuk dapat ridho Allah tidak harus kalah. Maka yang dipilih PKS untuk dapat ridho Allah adalah menang atau menang telak. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sudah mengetahui hati kita bersih. Dan makna hati bersih itu kalau saya pahami seperti orang bermain bola, satu tim. Kalau masing-masing anggota tim itu pengen ngegolin sendiri, saya jamin tim itu kalah. Saya ulang lagi, kalau dalam satu tim sepak bola, masing-masing anggota tim ingin ngegolin sendiri, saya jamin tim itu kalah. Kalau nggak percaya, silakan laporkan pada polisi. Maka kita lihat para pendahulu kita, Allah yarham Ustaz Hilmi Aminuddin, mungkin sudah berjuang luar biasa, berkorban luar biasa. Yang mengegolkannya ternyata bukan beliau. Karena perjalanan masih panjang untuk bisa mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apalagi kalau kita baca alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk satu pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kelihatannya kalau untuk ini kita masih jauh. Kita masih jauh. Jangankan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kadang-kadang kita melindungi anggota sendiri juga masih berat. Dan kita lihat di sana sini masih ada warga negara Indonesia yang terlantar. Dan kita juga mungkin masih melihat bahwa ternyata undang-undang yang baru dirancang dan sudah mulai digulirkan, yang kemudian para buruh banyak yang protes dan lain sebagainya, termasuk Partai Keadilan Sejahtera protes, itu ternyata undang-undang yang melindungi segelintir orang dan merugikan sekian banyak warga negara Indonesia. Maka bagaimana kita akan membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan sebagian orang, bukan kesejahteraan orang yang punya kekuasaan, tapi kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi kalau kita mau tampil di tataran internasional dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Artinya kita inginkan nanti di dunia ini nggak ada satu negeri pun yang terjajah, karena kita ingin dunia tertib berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. Tidak ada satu negeri dengan bangsa Indonesia kalau masih ada negara yang punya mental menjajah.
dan keadilan sosial bagi seluruh warga dunia insya Allah. Karena itulah maka Bapak Ibu, saudara dan saudara sekalian yang penuh Allah Subhanahu wa taala, fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Boleh jadi mungkin makna yang saya pahami dari memutihkan hati itu artinya kita berjuang ingin dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan merasakan hasilnya tidak harus kita. Dan kita berbahagia kalau kita sudah berjuang dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, hasilnya persembahkan kepada umat manusia. Hasilnya persembahkan kepada rakyat Indonesia. Kalau kita masih berpikir hasilnya harus saya yang menikmati, jangan-jangan itulah tujuan kita dalam berjuang. Waspadalah. Itu sudah robah niatnya. Nah kalau sudah fa'alima ma fi qulubihim, maka berikutnya fa'anzalas sakinata alaihim. Orang kalau sudah seperti itu, sakinah, ketenangan, stabil, nggak akan goyah. Meskipun disuguhi makanan minuman yang bergula, dia ingat, gula itu sukar, menyukarkan. Gula itu bisa menutupi mata kita. Gula itu bisa menutupi aliran darah kita, nggak tertarik. Karena dia lebih mementingkan kepentingan fisiknya daripada selera yang tidak lebih dari 1/4 jam. Maka orang yang sudah fa'alima ma fi qulubihim, diketahui oleh Allah keikhlasannya, diketahui ketulusannya, dan terus berusaha menjaga ketulusannya, dia akan stabil, nggak akan tergoda, baik oleh cacian, baik oleh perhatian orang lain atau tidak diperhatikan. Bahkan kadang-kadang orang yang sudah fa'anzala alaihimus sakinah, kalau dikasih oleh Allah hasil dunianya, kadang-kadang dia khawatir, jangan-jangan yang Allah sediakan nanti di akhirat dikurangi oleh Allah karena diberikan di dunia ini. Satu hari Abdurrahman bin Auf menangis menjelang berbuka. Ketika ditanya oleh beberapa orang yang di sekitarnya, "Wahai Abdurrahman, kenapa Anda menangis?" "Ya, saya ingat sahabat saya Mus'ab bin Umair dan dia lebih bagus daripada saya. Dia sudah berjuang, bla bla dijelaskan oleh beliau, namun beliau wafat hanya dengan kain yang bisa menutupi kepalanya, kakinya ditutup oleh Rasulullah dengan rumput idkhir. Sementara Allah telah membukakan pintu-pintu dunia untuk saya. Saya khawatir, jangan-jangan kebaikan saya selama ini cuma dibalas oleh Allah di dunia ini saja." Bahkan kalaupun mendapatkan pujian, dapat subscribe yang banyak, dapat like yang banyak, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun, waghfir li fima la ya'lamun, wa la tu'akhidni bima yaqulun." Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka duga. Ampuni aku dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan yang terakhir, ya Allah, jangan Engkau siksa aku ya Allah atas apa yang mereka ucapkan. Jangan-jangan ucapan itu siksaan untuk kami karena bisa mengantarkan kami untuk robah niat. Tidak lagi robah niat, tapi robah niat. Karena awalnya orang ketika berceramah atau mungkin menulis atau mungkin berkarya, awalnya lillah. Ternyata ketika dapat subscribe, enak ya dapat subscribe itu, enak ya dapat like itu, enak ya dapat suara banyak itu. Ternyata lama-lama jadi robah niat. Waspadalah. Maka fa'anzala alaihimus sakinah. Allah telah menurunkan ketenangan itu kepada para sahabat yang ikut bai'atur ridwan. Dan rupanya sakinah di sini dalam beberapa tafsir yang saya baca beragam maknanya. Tapi karena kalau kita lihat ayat ini backgroundnya adalah Hudaybiyah, ternyata sakinah itu diterima oleh para sahabat yang awalnya guncang dalam sebuah kebersamaan, karena ternyata secara pikiran sederhana perjanjian Hudaybiyah ini merugikan kaum muslimin. Keputusan ini enggak baik, keputusan ini enggak benar. Tapi kemudian mereka ditenangkan hatinya oleh Allah, menerima keputusan itu dan akhirnya pulang ke Madinah dengan tenang hati. Dan itulah hakikat kemenangan yang banyak dijelaskan oleh para ulama, itulah fathan mubina, perjanjian Hudaybiyah. Maka setelah kita mendapatkan sakinah, wa asabahum fathan qariba. Dan uniknya Allah menggunakan kata-kata fathan, pembuka,
membuka banyak kebaikan, membuka banyak kemaslahatan. Mudah-mudahan keberadaan kita bersama Partai Keadilan Sejahtera akan membuka banyak kebaikan di muka bumi ini, terutama di negara kesatuan Republik Indonesia, untuk mencapai cita-citanya sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.